Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengoperasionalkan atau melakukan setup software Mayobi Accounting versi 24. Nah, sebelumnya untuk menyeragamkan proses untuk penginputan, kita setting dulu komputer kita dengan versi bahasa Indonesia supaya nanti tanggalnya dimulai dengan tanggal, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, kalau misalnya kita tidak men-setting komputer kita, maka akan sedikit berbeda nanti dari segi penanggalan di pada saat kita input transaksi. Baik, langsung saja cara untuk merubahnya, yaitu pertama sekali karena saya memakai Windows 10, di type search di sini, ketik control panel di bawah ya, control panel. Nah, setelah keluar control panel, kemudian diklik 2 kali, nanti akan diarahkan ke bagian clock and region. Maka klik di clock and region. Oke, kemudian ada di ini, lihat di sini ada region, jadi klik di region. Nah, kemudian di region ini format ada format English Indonesia. Nah, kita pilih sini Match Window Display Language. Kita pilih yang bahasa Indonesia, sorot aja ke bawah. Di bagian huruf I, di sini ada Indonesia dalam kurung Indonesia. Nah, di short date-nya sudah D artinya date, M month, year. Jadi ketika kita nanti buat input transaksi, maka dimulai dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian apply, ditekan apply di sini, kemudian OK. Nah, setelah itu ada di ini cek tampilan di tanggal komputer. Nah, di tanggal komputer nanti ditulis dimulai dengan tanggal, kemudian bulan, kemudian baru tahun. Berarti ini sudah menjadi format dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lihat di sini ada kasus perusahaan jasa. Kasus perusahaan jasa Bengkel Bintang. Bapak Bintang memiliki usaha di bidang jasa bengkel. Berikut informasi perusahaan. Ada nama perusahaan Bengkel Bintang, alamat Jalan Sentosa, nomor 01 Jakarta, telepon number 021 568234, fax number 021 568235, email bengkelbintang@gmail.com. Setup periode perusahaan current financial year 2016, last month of financial year December, conversion month January, number of accounting period 12. Oke, setelah diberikan informasi seperti ini, maka sekarang kita mau mengaplikasikan ke dalam aplikasi Mayob. Nah, silakan dibuka software Mayobi Accounting versi 24 yang kemarin sudah saya pernah ajarkan bagaimana cara menginstalasi di video sebelumnya. Coba dilihat ke bawah, ada cara menginstal Mayobi Accounting versi 24 sehingga muncul seperti ini. Klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul tampilan utama software akuntansi Mayob seperti ini. Ya, jadi ada muncul open, create, explore, what's new, exit. Kemudian perhatikan di sini accounting 24 Mayobi. Nah, untuk memulai memasukkan transaksi, coba diperhatikan di bagian untuk memulai, klik create a new company file. Klik. Nah, sekali muncul welcome to the Mayobi new company field assistant. Nah, kemudian klik next. Oke, muncul enter 12 digit Mayobi, ini nggak perlu. Ini kalau misalnya kita udah menggunakan untuk company atau untuk perusahaan. Tapi karena kita ini masih tutorial atau versi edukasi, maka kita cukup untuk belajar untuk mengisi langsung ke company name.
Nah, jadi ini versi trial version, not required for trial version, jadi tidak dibutuhkan. Ini untuk versi edukasi. Jadi kalau misalnya versi edukasi ini cuma berlaku 30 hari untuk satu perusahaan atau satu kasus perusahaan ya. Jadi kalau misalnya mau memperpanjang ke bulan selanjutnya itu harus menggunakan serial number. Jadi kita usahakan untuk pembelajaran kita cuma untuk edukasi. Jadi satu kasus itu insya Allah dalam waktu kurang dari sebulan sudah siap. Baik, langsung kita masukkan company name Bengkel Bintang, huruf besar semua. Bengkel Bintang. Kemudian company name-nya, company number nggak perlu diisi, VAT number nggak perlu diisi. Nah, supaya membedakan dengan masalah lainnya dengan mahasiswa yang satu, Bengkel Bintang strip isi nama masing-masing. Misalnya ini nama bapak, maka ketik nama masing-masing di sini. Oke. Jadi nama masing-masing diketik setelah nama perusahaan, kemudian addressnya Jalan Sentosa, nomor 1, Jakarta. Kemudian isi NIM masing-masing. NIM masing-masing misalnya 19042001. Ini misal ya. Nah, jadi nanti tinggal di sini Jalan Sentosa nomor 04 Jakarta, kemudian NIM-nya berapa. Oke. Kemudian phone number lihat di modul masing-masing, yaitu 021 562 8234, kemudian fax number 021 568, kemudian 235. Email address lihat sesuai dengan di modul Bengkel Bintang _gmail.com. Nah, jadi yang perlu diisi cuma informasi-informasi yang seperti itu yang ada disediakan di modul. Nah, yang wajib yang ada bintang ini. Jadi nama perusahaan wajib diisi, Bengkel Bintang _ nama masing-masing. Kemudian addressnya di mana, Jalan Sentosa lihat di modul, phone numbernya lihat di modul, fax number lihat di modul, email address lihat di modul. Kemudian klik next. Nah, current financial year ini sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 2016. Kemudian last month-nya yaitu last month, bulan terakhir dalam pembukuan, yaitu Desember. Conversation month juga sudah ditentukan di kasus, bulan Januari. Kemudian number of accounting period 12 atau 12. Nah, jadi kalau misalnya kita salah mengisi di sini tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Kalau misalnya kalian salah tulis atau tahunnya tidak dirubah atau bulannya tidak diganti dari conversation month ini, maka akan menyebabkan laporan keuangan nanti akan tidak benar karena tidak sesuai dengan tahun. Kemudian yang dimaksud dengan current financial year adalah tahun berjalan pembukuan. Last month adalah bulan terakhir. Conversation month adalah bulan kita mulai memasukkan transaksi. Nah, jadi kalau misalnya bulan mulai masukkan transaksi nanti Maret, maka kita lihat transaksi bulan Maret, berarti di sini bulan Maret. Kalau bulan Januari itu bulan Januari. Jadi conversation month ini adalah bulan memasukkan transaksi. Itu masing-masing kasus berbeda. Kemudian klik next. Please confirm your accounting information.
Your financial year is January 1, 2016 to December 31 tahun 2016. You have selected 12 accounting period per financial year. Your conversion month is January 1, 2016. You will not be able to enter any transaction before this date. Nah, setelah kalian rasa ini sudah benar, maka klik next. Selanjutnya di sini akan muncul build your account list. Nah, di build your account list ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start with the one of the list provided by Myobi Accounting. Nah, jadi ini adalah list yang disediakan oleh Myob. Kalau kita mau menggunakan salah satu list yang disediakan akun-akunnya dalam bahasa Inggris semua. Nomor 2, I would like to import list of account provided by my accountant after I am done creating my company file. Jadi ini kita akan menyeting sendiri daftar akun yang disediakan oleh akuntan setelah saya meng-create data perusahaan. Jadi kita ini menyusun sendiri. Kemudian I would like to build own account list once I begin using Myobi. Nah, saya akan memulai dengan menggunakan akun list. Saya mulai dengan Myobi Accounting. Jadi untuk pemula Bapak sarankan pilih yang nomor 2 saja supaya akunnya tidak banyak dan mudah kita lakukan edit. Oke, sudah kasih ke titik nomor 2. Kemudian klik next. Nah, kemudian create your company file. Jadi silakan Anda mengklik create your company file. Ini harus diingat kalau misal muncul di sini C berarti artinya di folder C atau di disk C, kemudian accounting 24 di folder accounting 24 namanya bengkel bintang DTMUO. Nah, misalnya kalian mau merubah, silakan di change. Oke, change. Nah, misalnya mau buat di data E atau di data D atau di my document terserah. Yang penting kalian tahu di mana letak data tersebut. Misalnya Bapak punya ini data D, klik di data D. Kemudian buat new folder. Di sini ada new folder, klik new folder. Kemudian buat komputer akuntansi underscore kelas, misalnya 3A. Oke. Kemudian kalau sudah klik open. Klik 2 kali untuk membuka folder tersebut. Kemudian di file name-nya bengkel bintang underscore nama masing-masing, misalnya klik save. Oke. Nah, jadi sekarang folder disk yang penyimpanannya di local disk E, nama foldernya komputer akuntansi 3A, nama kasusnya bengkel bintang underscore nama masing-masing. Kemudian klik next. Okay, congratulations, thank you for becoming a Myobi customer. That all there is it. Your company file has been created. Kemudian klik boleh set up assistant. Di sini ada command center. Jadi kalau misalnya kita klik command center, maka akan muncul layar seperti ini. Oke. Nah, jadi ini baru selesai setup. Nah, tugas selanjutnya adalah melakukan setting. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan belajar bagaimana setup daftar akun. Yang pertama, A. Hapus akun. Kemudian B. Edit akun. Kemudian kode akun, nama kode akun. Ini kode akun yang diedit. Jadi yang lama ini yang disediakan oleh Myob dalam bahasa Inggris semua nanti akan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan nomor akunnya akan kita sedikit sesuaikan atau modifikasikan. Nah, misalnya di sini ada 1/00 aset, nanti kode akunnya masih tetap sama. Nama akun yang diedit yaitu aset. Kemudian nomor 2 1/1100 check quick akun, kode akunnya 1/1100 jadi kas kecil. Nah, bagaimana cara kita mengedit? Mari kita lakukan tutorialnya satu persatu.
Selanjutnya, untuk kita menghapus akun, kita klik di bagian akun, kemudian klik akun list, ya. Akun, pindahkan kursor ke akun, kemudian akun list. Selanjutnya kita besarkan layarnya untuk melihat keseluruhan akun. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang ada di sini kita akan melakukan proses pengeditan. Ini all akun berarti menunjukkan keseluruhan akun. Tadi kita pilih yang nomor 2, jadi tidak banyak akun yang disediakan oleh Mayob. Tapi kalau kita pilih nomor 1, ini akan banyak sekali akun-akun yang diberikan. Selanjutnya di sini ada bagian aset. Ini kelompok aset dimulai dengan angka 1. Liabilities atau kewajiban dimulai dengan angka 2. Kemudian equity atau modal dimulai dengan angka 3. Income dimulai dengan angka 4. Cost of sale dimulai dengan angka 5. Expense dimulai dengan angka 6. Other income dimulai dengan angka 8. Other expense dimulai dengan angka 9. Jadi angka 7 di Mayob nggak ada ya. Jadi ini namanya masing-masing kelompok akun. Ini keseluruhan akun. Nah, kita lihat kembali di kasus bahwa yang ada 3 akun yang harus dihapus. Pertama, payroll liabilities, wage and salaries, dan other employer expense. Pertama sekali kita akan menghapus payroll liabilities. Caranya, sorot kursor di tulisan payroll liabilities ini, klik sekali. Setelah itu klik setelah dibirukan, kemudian ada tanda panah di sini. Ada tanda panah di sini, klik 2 kali. Nah, akan muncul akun payroll liabilities, kemudian klik kanan, muncul delete, maka delete. Oke. Maka akun payroll liabilities tidak ada lagi. Kemudian akun wage and salaries. Kita sorot di tulisan wage and salaries, birukan sekali sehingga muncul warna biru di sini, kemudian buka tanda panahnya. Kemudian klik kanan, delete. Oke, sudah terhapus wage and salaries. Kemudian other employer expense. Birukan, kemudian klik 2 kali. Kemudian klik kanan, delete akun. Oke, jadi 3 akun yang diperintahkan untuk terdelete sudah habis ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses untuk mengedit akun. Ada aset, kita akan mengedit ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana prosesnya? Mengedit nama akun dan nomor akun ya ke dalam bahasa Indonesia. Cara mengedit juga sama, kita lihat aja di modul. Yang pertama, akun aset. Berarti birukan di akun aset, kemudian klik 2 kali. Nah, dia muncul nama akun name-nya aset, tinggal diganti namanya menjadi aset. Maaf, aset. Kemudian klik OK. Nah, sudah terubah namanya menjadi aset. Kemudian akun nomor 2 adalah nomor akun 10100, cek akun, kita rubah menjadi kas kecil ya. Ini dia. Jadi akun check account 1-0100 check account rubah ke kas kecil. Nah, kemudian ini nanti diperhatikan sendiri, Bapak tidak baca lagi satu persatu, kita akan langsung menterjemahkannya. Baik, langsung aja kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akun-akun yang harus kita edit. Kemudian check account ini kita rubah menjadi kas kecil, buka tanda panahnya. Nah, rubah nomor akun jadi 1100, namanya menjadi kas kecil. Oke. Kemudian undeposit fund kita birukan, kemudian tekan di tanda panahnya 2 kali. Nomornya jadi 1100.
1200. Namanya menjadi kas. Oke. Kemudian trade daftar kita robah nomor dan namanya. Trade daftar nomornya menjadi 1/2100. Nah, yang nomor di 1 stripnya itu memang sudah mutlak, tidak bisa kita edit ya. Kemudian namanya jadi piutang usaha. Piutang usaha. Oke. Kemudian liabilities. Nah, liabilities ini kita robah namanya saja menjadi liabilitas. Oke. Kewajiban atau hutang bahasa Indonesianya. Kemudian trade creditor. Trade creditor kita robah nomornya jadi 2/1100. Namanya hutang usaha. Hutang usaha. Oke. Kemudian di sini akun sell tag payable mungkin kita hapuskan saja karena kita tidak menggunakannya. Klik tanda 2, tanda panahnya, kemudian klik kanan delete. Nah, kita coba di sini an akun list link account tag kode may not be delete. Berarti akun ini tidak bisa di delete, maka dibiarkan saja. Oke. Selanjutnya trade creditor. Trade creditor tadi sudah dirubah. Kemudian equity. Equity dirubah menjadi ekuitas. Ekuitas, oke. Kemudian retained earning atau laba dirubah ke laba ditahan. Laba ditahan, oke. Kemudian current year earning dirubah menjadi laba periode berjalan. Laba periode berjalan, oke. Kemudian historical balancing, biarkan aja historical balancing, nggak perlu dirubah. Kemudian income, robah, tekan 2 kali di tanda panahnya, robah menjadi pendapatan. Oke. Kemudian cost of sale, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan, oke. Expense, beban-beban. Strip beban. Oke. Kemudian other income, robah menjadi pendapatan lain-lain. Nah, jadi kalau kita merubah tinggal klik di tanda panahnya 2 kali di akun yang mau dirubah sampai terbuka kotak untuk akun tersebut. Kemudian beban lain-lain. Klik 2 kali, ketik beban lain-lain. Kemudian oke. Nah, jadi semua akun sudah terubah kecuali sell tag account ini dibiarkan saja. Oke. Karena sudah kita coba tidak bisa dihapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa akun baru, akun yang tidak ada di daftar akun tadi. Maka kita akan meng-create atau membuat akun baru. Nah, di sini ada kode akun, nama akun. Jadi kode akun seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kelompok aset dimulai dengan angka 1, kemudian kewajiban dimulai angka 2,
3 dimulai dengan angka 3 yaitu modal, 4 pendapatan, 6 beban, 8 pendapatan lain-lain, 9 beban lain-lain. Nah, jadi di sini ada kode akun, ada nama akun, ada header atau detail. Yang disebut dengan header adalah kelompok akun induk. Misalnya seperti aset lancar, aset tetap, liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, itu termasuk dalam akun induk. Jadi dia ada sub akunnya nanti beberapa. Jadi kalau detail itu sub akunnya, dia memiliki anak. Misalnya aset lancar terdiri dari perlengkapan asuransi dibayar muka, iklan dibayar muka, itu detail. Kemudian akun tipe. Nah, akun tipe ini nanti misalnya aset punya other current asset. Ya, jadi other current asset ini adalah tipe dari turunan dari aset. Nah, makanya dia disebut dengan detail. Detail nanti tipenya, jadi harus diperhatikan betul-betul. Tipe ini nanti akan menentukan kode di awalnya. Langsung saja kita praktek untuk bagaimana membuat akun baru untuk aset lancar dulu, untuk akun header dan tipenya aset. Oke, perhatikan di sini dikembali di all akun, kemudian sorot di paling bawah. Nah, paling bawah di sini ada new, maka klik new. Oke, sehingga muncul kotak dialog dari akun tersebut. Akun tipenya kita pilih tadi aset. Oh bukan, kita tentukan dulu header atau detail. Nah, jadi kalau header kita kasih titik di header. Oh aja Pak. Jadi tadi kan header akun, maka kita kasih titiknya di header. Kemudian akun tipenya aset. Nah, sudah muncul akun tipenya aset, kemudian nomor akunnya yaitu 1/1000. Oke. Kemudian setelah kita ketik nomor akunnya, yang di awalnya itu memang otomatis. Yang 4 angka setelah strip baru kita ketik, kemudian ketik enter. Enter, kita ketik aset lancar. Aset lancar. Nah, setelah kita ketik namanya, maka klik OK. Nah, di sini di bawah aset sudah muncul aset lancar. Nah, di aset lancar sudah muncul sebelah akun aset. Nah, sudah ditambah ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk membuat akun perlengkapan. Akun perlengkapan. Nah, caranya juga sama, tetapi akun perlengkapan sekarang tipenya yaitu perlengkapan 1/2200 perlengkapan header atau detail karena dia anak akun dari aset lancar. Kemudian akun tipenya other current asset. Nah, langsung saja kita praktekkan cara menginputnya. Tetap berada di proses new. Oke. Kemudian kita lihat pertama sekali dia termasuk header atau detail tadi akun perlengkapannya yaitu detail, maka detail yang kita ambil. Kemudian other asset. Ini akun tipenya tadi other current asset. Jadi kita pilih di sini other current asset, artinya harta lancar lainnya. Kemudian satu strip kita pilih nomornya yaitu 1/2200. Enter. Namanya perlengkapan. Kemudian OK. Maka di bawah akun piutang sudah muncul akun perlengkapan sekarang. Kemudian klik new lagi untuk membuat akun selanjutnya yaitu akun asuransi dibayar muka. Tahapnya sama, kita perhatikan dulu di sini header atau detail. Kalau detail akun berarti kita klik di detail. Kemudian pilih tipenya other current asset. Kemudian nomornya 1/2300. Akunnya asuransi dibayar di muka.
dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke. Selanjutnya kita akan buat iklan dibayar di muka. Maka sesudah di OK tadi, klik new lagi. Kemudian akun tipenya other current asset. Kemudian akun tipenya tadi, perhatikan akun tipenya ada current asset, ini detail, posisi kursor titiknya di posisi detail. Kemudian akun tipenya ada current asset, nomornya 2400, enter. Kemudian ketik iklan dibayar di muka. Dibayar di muka. Klik OK. Nah, sudah muncul akun iklan dibayar di muka. Kemudian muncul lagi akun baru, aset tetap dengan kategorinya header, kemudian akun tipenya aset. Klik new. Kemudian klik header akun, kemudian di sini tipenya aset, nomornya yaitu 3000, 1/3000, enter. Aset tetap, aset tetap, oke. Nah, sudah muncul akun aset tetap di sini. Kemudian kita buat selanjutnya peralatan. Peralatan nomornya 1/3100, peralatan tipenya detail, header atau detail, kemudian akun tipenya fixed asset. Nah, sama prosesnya, kita klik new lagi. Kemudian kita pilih tipenya, yaitu tadi tipenya yaitu sekarang kita buat untuk peralatan 1/3100, enter. Namanya yaitu peralatan. Kemudian di sini tidak perlu diisi. Oke. Nah, sudah muncul akun peralatan. Kemudian klik new lagi yang di bawah. Kemudian muncul header atau detail untuk buat akumulasi pengisutan peralatan. Akun tipenya yaitu fixed asset. Fixed asset artinya harta tetap. Nah, harta tetap 3110. Kemudian ketik akumulasi pengisutan peralatan. Nah, kemudian supaya kita triknya cepat, bisa langsung kita klik new di sini, ya. Klik new. Kemudian tipenya masih detail akun, kemudian tipenya fixed asset, kemudian tinggal kita ketik nomornya 3200 untuk buat akun gedung. Nah, kalau misalnya kita klik OK langsung bisa, ya. Kita klik new ini langsung bisa, karena tadi udah bisa cara lambat, atau kita OK kan dulu. Sekarang kita langsung proses new. Ya, sudah ketik nama akun, maka klik new aja terus. Kemudian kita lihat untuk akun selanjutnya 3210. Akumulasi pengisutan gedung. Nah, di sini ada di ini, perhatikan header atau detailnya dulu, kemudian akun tipenya, kemudian nomor akun, kemudian nama akun. Kalau sudah sebenar semua, klik OK. Nah, jadi sudah muncul di sini ada gedung, ada akumulasi pengisutan gedung. Jadi
kemudian dicek ulang ya, apakah akunnya sudah benar atau belum. Nah, kemudian kita lanjut ke liabilitas lancar. Nah, kita lanjut ke bagian liabilitas lancar. Akunnya 2/1000, liabilitas lancar, header atau header, kemudian liabilities. Kemudian di bawahnya ada utang beban, detail, other current liabilities, 2/2000. Kemudian kita buat sekarang akun liabilitas lancar ya, nomornya 2/1000, akunnya liabilitas lancar, header liabilities. Nah, pastikan kursornya di all akun ya, masih tetap di all akun, kemudian klik new. Oke. Di sini juga sama, posisinya di header. Kemudian akun tipenya tadi adalah liabilities. Jadi kita ganti liabilities. Kemudian nomornya 2/1000, enter. Kemudian ketik liabilitas lancar. Liabilitas lancar. Klik OK. Nah, udah muncul liabilitas lancar. Kemudian setelah muncul liabilitas lancar, kita buat utang beban. Klik new lagi. Kemudian buat utang beban, akunnya detail, kemudian akun tipenya yaitu long order current liabilities. Order current liabilities, akunnya 2/1200, enter. Nah, namanya utang beban. Utang beban, klik OK. Nah, sudah muncul utang beban di bawah utang usaha. Kemudian kita lanjut liabilitas jangka panjang. Klik new lagi. Yang di bawahnya klik new. Kemudian kita buat sekarang liabilitas jangka panjang. Dia header, berarti header. Kemudian 2000. Akun tipenya yaitu liabilities. Nomornya 2/2000. Enter. Namanya liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang. Oke, liabilitas jangka panjang, kemudian klik new aja supaya cepat ya, new. Kemudian kita lanjut ke utang bank. Jadi utang bank sifatnya detail, maka posisinya berada di detail. Tipenya yaitu long term liabilities. Kemudian nomornya 2/100, enter. Namanya utang bank. Utang bank. Kemudian new. Selanjutnya modal tuan bintang. Perhatikan kursornya di detail. Kemudian tipenya equity. Equity. Kemudian nomornya 3/1000, enter. Nama akunnya 3/1000 modal tuan bintang. Modal tuan bintang. Oke. Kemudian klik new lagi. Kita akan buat prefer tuan bintang. Jadi posisinya di detail akun ini udah benar equity, kemudian 3/1100, enter. Di sini prefer tuan bintang. Tuan bintang. Kemudian klik new lagi. Lanjut untuk pendapatan jasa, maka pendapatan jasa ini akunnya tetap di detail, kemudian akun tipenya kita ganti menjadi
menjadi income, jadi berpindah jadi 4, nomornya 4 strip 1000. Oke, kemudian new akunnya pendapatan jasa. Setelah itu klik new. Nah, dia terekam otomatis. Kalau misalnya kita udah ketik new, yang tadi akun yang kita buat terekam otomatis. Kemudian lanjut lagi nomor 6 sekarang. 6 strip 1100 beban sewa. Nah, posisinya tetap di detail akun. Kemudian kita mau buat nomor 6. Berarti nomor 6 itu kelompok beban. Nah, jadi kursornya harus di posisi expand, posisi akun tipe. Kemudian 6 strip 1100, enter. Beban sewa, kemudian klik new, kemudian 6 strip 1200, enter. Beban penyusutan, klik new. Kemudian beban gaji 6 strip 1300, enter. Beban gaji, kemudian new lagi 6.400, enter. Beban perlengkapan, kemudian new lagi 1.500, enter. Beban listrik, air dan telepon, kemudian new lagi 1600. Jadi ini diperhatikan betul-betul 6 strip di depannya ya. Jadi kalau misalnya belum dirubah tipe maka tidak muncul akun 6 ini otomatis. Kalau kita tipenya sudah benar, ini langsung 6. Kemudian 6600 beban iklan, kemudian klik new. Kemudian 1700 beban asuransi. Kemudian klik new lagi di sini ya, di sini new. Kemudian beban operasional lainnya nomor 63000, enter. 63000 beban operasional lainnya, kemudian klik new lagi. Nah, sekarang masuk ke akun 8 strip 1000 pendapatan bunga. Berarti tipenya other income. Jadi ganti dulu di akun tipe di sini, ganti menjadi other income. Kemudian nomornya 8 strip 1000, enter. Akun tipenya yaitu 8000, nama akunnya beban bunga. Kemudian klik new. Kemudian 9 strip 1200 ganti menjadi order expand. Nah, terganti nomor 9 strip 1200, enter. Kemudian namanya beban ADM strip bank. Oke. Nah, jadi sudah muncul semua akun-akun yang ada di Mayop kita sekarang. Nah, jadi ada di ini, perhatikan di sini akun aset, kemudian headernya satu lagi adalah aset lancar, kemudian ada kas kecil, tetapi dia masih sejajar dengan akun header aset lancar. Jadi kita masukkan kas kecil ini ke dalam sedikit spasinya. Bagaimana caranya supaya dia bisa nomornya tidak sejajar dengan induk akunnya atau akun headernya? Caranya klik di sini dibirukan di kas kecil,
kemudian diturunkan di sini ada, di bawahnya ada done, maka klik done. Nah, setelah kita klik done, maka akun kas kecilnya ini akan masuk ke dalam. Begitu juga dengan akun kas, birukan, kemudian klik done. Kemudian piutang usaha juga seperti itu, birukan, kemudian klik di bawahnya ada done, yang ini ya, yang di atas printer, done. Kemudian perlengkapan, kemudian done. Oke, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian klik done. Kemudian iklan dibayar di muka, kemudian kita klik done. Oke, untuk aset tetap, karena dia sudah masuk ke dalam, tidak perlu kita down-kan lagi. Ini tidak perlu. Liabilitas lancar, ini tidak perlu di down. Ini utang usaha. Jadi kita lihat utang usaha ini masih sejajar dengan liabilitas lancar, maka perlu kita down-kan, birukan di utang usaha, kemudian klik down. Nah, kemudian utang beban. Nah, utang beban ini kan masuk ke dalam, seharusnya sejajar ya dengan utang usaha, maka kita buat di up supaya dia mundur. Ya, ini ya, ini karena nggak sejajar, maka kita klik di up, maka kamu akan sejajar dengan utang usaha. Kemudian liabilitas jangka panjang tidak perlu di down-kan, utang bank tidak perlu, sales tidak perlu, yang lainnya sudah oke, tidak perlu lagi di down-kan, yang lain semua sudah benar. Oke, jadi penyusunan akun sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, misalnya waktu ada di sini cek ada yang salah, misalnya di akun beban iklan, misalnya ada yang salah nomor akun, klik aja tanda panahnya, kemudian perbaiki nomor akunnya atau perbaiki nama akunnya, tinggal di edit, klik OK. Kalau ada yang salah, klik kanan delete seperti tadi ya. Jadi seperti fungsi delete dan hapus. Oke, jadi kalau ada yang salah jangan panik, tinggal tekan tanda panah di akun yang salah. Kalau salah klik kanan delete. Oke. Yang nggak bisa dihapus adalah yang ada checklist ini. Nah, ini kalau kalian hapus bagaimanapun caranya kalian tidak akan bisa menghapus ya. Karena ini namanya link akun atau akun-akun yang mempunyai hubungan antara akun yang satu dengan akun yang lainnya. Oke. Jadi edit dan hapus sama seperti tahap biasa. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mengisi saldo awal. Ini saldo awal, ada kode akun, kas kecil 5.600.000, kas 25.700.000, piutang 16 juta dan seterusnya. Di sini ada akumulasi penyesuaian peralatan dalam kurung, akumulasi penyesuaian bangunan dalam kurung, preferred 2 bintang dalam kurung. Yang dalam kurung ini disebut dengan akun kontra. Jadi akun yang berlawanan dengan saldo normal. Jadi di Mayop misalnya angka 1 dibaca kelompok aset. Aset itu maknanya berada di posisi debit. Tapi kan logikanya akumulasi penyesuaian peralatan dia saldonya di kredit. Nah, jadi angkanya 1, saldonya di kredit, makanya kita buat dalam kurung. Ya. Begitu juga dengan untuk akun prefer. Akun prefer ini saldonya dia di debit. Nah, sedangkan angka 3 di macam modal, saldonya yaitu di kredit. Makanya prefer disebut dengan diawali dengan dalam kurung 5 juta. Oke, jadi itu adalah sekilas mengenai akun kontra. Jadi akun kontra itu bukan yang diminuskan ini bukan debit atau kredit, tetapi akun kontra, akun yang berlawanan dengan akun induknya. Jadi kalau 3 ini dibaca kredit oleh Mayop, kalau ada yang 3 tetapi letaknya di debit, maka itu yang harus diminuskan. Begitu juga dengan peralatan atau bangunan tadi. Bangunan kan di debit, akumulasinya di kredit, makanya yang di dalam kurung ini
yaitu akun kontra, karena 1 ini dibaca debit, 3 dibaca. Oke ya, jadi begitu cara kita menentukan yang minusnya. Yang minus adalah akun kontra, akun yang berlawanan dengan akun induk. Cara kita memasukkannya ke dalam software Mayop adalah, pertama, kita sudah memastikan semua akun sudah kita buat. Ya, jangan sampai ada satu akun pun yang ketinggalan dengan daftar akun yang telah disediakan. Kemudian klik close. Oke, setelah itu muncul kembali layar utama dari aplikasi Mayop. Nah, cara kita memasukkan saldo awalnya, kita klik di setup, kemudian di sini ada balance, akun opening balance. Nah, kemudian kita isi kas kecilnya 5.600.000. Kita ketik terus 5.600.000. Jadi tanpa kita ketik dulu titik-titik, langsung 5.600.000, kemudian enter. Nah, muncul Rp 5.600.000. Kemudian kas 25.700.000. Ketik 25.700.000, enter. Kemudian piutang usaha 16.800.000, enter. Kemudian perlengkapan 8.500.000, enter. Kemudian asuransi dibayar di muka, 2.400.000, enter. Kemudian iklan dibayar di muka, nggak ada. Kemudian langsung lanjut ke peralatan. Jadi peralatan 30.200.123, enter. Akumulasi penyusutan peralatan minus 3.600.000, enter. Gedung 45.800.000, enter. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan minus 6.200.000 rupiah. Kemudian utang usaha 9.500.000 rupiah. Maaf, ada tadi salah sedikit. Jadi kalau ada yang silap, perbaiki aja. 500.000, enter. Utang beban 1.750.000 rupiah. Utang bank nggak ada. Utang bank 18.500.000. Nah, 18.500.000. Kemudian modal tuan bintang 100 juta 450.000. Kemudian prefer minus 5 juta, enter. Nah, kalau misalnya sudah siap semua diisi, untuk mengetahui balance atau tidak saldo awal, maka posisinya di sini amount left to be allocated-nya sudah 0. Kalau sudah 0 berarti saldo awal kita sudah balance. Ya. Kemudian kalau sudah balance, klik OK. Nah, setelah itu kita akan melihat laporan saldo awal kita. Caranya klik di report, kemudian index to report. Nah, posisi kursornya di akun, ya. Setelah itu kita klik general ledger atau trial balance. Kita klik trial balance. Nah, trial balance muncul dialog untuk periodenya. Kita mau menselect period untuk tahun bulan Januari. Kemudian display.
Nah, display muncul saldo awal kita 140 juta di debit, 140 juta di kredit. Kemudian untuk kita bisa menyimpan laporan trial balance ini, di bawahnya perhatikan di samping printer ini ada send to. Kita klik send to, kemudian PDF. Nanti trial balance-nya akan muncul dalam bentuk PDF. Nah, kita tadi sudah membuat folder untuk tugas Bapak. Ini misalnya Bapak sudah buat tadi di komputer akuntansi 3A. Jadi kita buka foldernya. Kemudian di sini sudah terbuka di data E komputer akuntansi 3A. Kemudian namanya trial balance underscore nama masing-masing. Kemudian underscore NIM. Misalnya 19042001. Kemudian save. Oke. Setelah di save, kemudian kita bisa lakukan tombol close. Kemudian close lagi sehingga muncul layar utama. Ya, layar utama seperti semula lagi. Kemudian kita mau melihat sekarang, Pak, saya mau melihat hasil yang kita simpan tadi. Buka aja folder. Kemudian cari di mana tadi folder disimpan, yaitu di data E komputer akuntansi 3A. Nah, hasilnya di sini trial balance Indrayani NIM sekian-sekian, buka. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat ini lagi proses. Saudara-saudara, ini kita lihat. Nah, jadi muncul seperti ini. Oke. Nah, jadi muncul seperti ini ya. Jadi trial balance Bengkel Bintang Indrayani, saldonya 140. Nanti lembar ini yang akan kalian submit ke dalam e-learning sebagai tugas minggu ini. Buat tugas minggu ini dengan sampai setup data perusahaan, data saldo awalnya ya. Kemudian Pak, cara keluar dari Mayop. Oke. Nah, tadi Mayop sudah sampai di sini. Cara keluarnya bagaimana, Pak? Klik file, kemudian klik exit. Nah, muncul ini in the future the show no. Oke. Sehingga sudah tertutup aplikasi Mayop. Jadi tidak ada lagi. Kemudian Pak, cara kita supaya membuka kembali data kita bagaimana? Caranya sangat mudah. Klik di Mayop Accounting versi 24. Yes. Nah, kemudian kita akan diarahkan kembali ke layar utamanya. Ada open, create, explore, what's new, dan exit. Kalau kita mau membuka data yang semula, klik open. Nah, sekarang misalnya kalian tadi sudah simpan di tugas komputer akuntansi 3A. Klik di sini foldernya. Kemudian ada Bengkel Bintang underscore nama masing-masing, maka birukan sekali. Kemudian klik open. Nah, user ID administrator nggak perlu. Oke, langsung. Nah, muncul activate your company field seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kalau kita mau buka lagi, nanti muncul masa aktivasinya. Di sini 30 days remaining. Nah, jadi 30 hari berlaku. Klik I want to active my company file letter di nomor 3. Kemudian klik continue. Oke. Nah, no. Nah, hingga muncul kembali data yang pernah kita proses ya. Kemudian klik untuk melihat kembali saldo awal kita. Klik di report, index to report. Kemudian trial balance, kemudian di sini pilih Januari, kemudian display.
hingga muncul kembali saldo awal kita di sini sama persis sebelum kita close tadi ya. Kemudian cara close sekali lagi, klik close, kemudian close lagi, kemudian klik file, exit, no ya, no aja, tekan no. Oke, sehingga akan kembali ke layar utama. Jadi sekian tutorial kita pada hari ini. Sampai jumpa di tutorial lanjutan bagaimana cara kita menginput atau membuat jurnal umum. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.